La nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah subuh yang dirahmati Allah. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishah aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Shadaqallahul azim. Surah Al-Imran 135-136. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bermuji dan bersyukur kepada Allah. Allah masih berikan kita waktu dan kesempatan. Waktu dan kesempatan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan waktu dan kesempatan untuk kita menghapus kesalahan-kesalahan yang pernah, baik hari kemarin maupun hari-hari sebelumnya. Untuk itu, mari kita pergunakan waktu dan kesempatan itu secara maksimal. Dalam artian, mana yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Jangan ditunda-tunda. Jangan dijanji-janjikan. Karena waktu dan kesempatan ini belum tentu Allah berikan untuk hari-hari berikut. Hari ini hari Rabu, tidak ada jaminan kita masih bisa hidup di hari Kamis, di hari Jumat, dan hari-hari berikut. Kemudian salawat dan salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada subuh ini kita melanjutkan tadabbur Al-Quran yang kita lakukan, yaitu ayat 133, ayat 134, di mana kita coba kembali merujuk ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah dan berusaha menjadi yang terdepan dalam rangka mendapatkan ampunan, kemudian dalam rangka untuk memperoleh surganya Allah. Pada ayat 134 Allah menjelaskan tentang bagaimana cara untuk memperoleh surga Allah. Siapa saja yang dirindukan oleh surga. Dan pada ayat 135 Allah menjelaskan siapa yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara untuk mendapatkan ampunan itu dan apa yang harus dilakukan. Walladzi fa'alu fahisha
perlu kita memahami, kita sadari, dan kita yakini bahwa kesalahan atau dosa yang kita lakukan tidak ada memberikan efek apapun kepada Allah. Kita lalai, apakah Allah akan lemah? Allah yang Maha Kuat itu akan lemah? Tidak. Kita malas bersedekah, kita enggan untuk berinfak. Apakah Allah akan miskin gara-gara kita tidak berinfak? Tidak. Jadi dosa yang kita lakukan, kelalaian yang kita lakukan, efeknya, imbasnya adalah kepada kita, bukan kepada Allah. Jadi ini perlu kita sadar. Jangan kita menganggap kalau kita berhutang jurang tidak kebaik, ya lu kira, iya, karena dia tidak menerima hak. Tetapi kalau kepada Allah tidak akan ada Allah rugi. Jangankan se-Sumatera Barat, se-Indonesia, atau di dunia kau tidak ada satupun yang mau beriman, tidak ada yang mau taat, tidak ada yang mau sholat, tidak ada yang mau berzakat, tidak ada yang mau puasa. Allah akan rugi tidak? Zalamna anfusana, kita yang akan rugi, kita yang menganiaya, kita yang menzalimi diri kita. Jadi efeknya tidak ada kepada Allah. Wallazi fa'alu fahisyah, orang-orang yang melakukan dosa atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, zakarullah. Ini yang pertama. Dosa-dosa itu bisa diampuni oleh Allah. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah zakarul, ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, apa maksudnya? Apakah kita baca zikir dalam ayat ini seperti kata-kata alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar? Ingat kepada Allah pertama, kita yakin dan percaya kita tidak bisa mengelak Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang. Karena saking sayang dan kasihnya Allah, kita tidak akan ada memiliki apapun, kita tidak akan ada banyak apapun kalau tidak pemberian dari Allah. Kita bisa bernafas lega, kita bisa berjalan, kita bisa bekerja dengan tangan. Apalah? Apa yang bukan pemberian Allah, sebutlah. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, lihatlah kiri, kanan, depan, belakang, semuanya pemberian Allah. 24 jam non-stop. Apakah Allah memberikan kita bernapas? Ketika jago aja waktu lalu tidak bisa bernapas, kurang lalu tetap bernapas. Bahkan sasa Allah ketika saya lalu saya kok tidak bisa. Saking banyaknya pemberian-pemberian dari Allah, kita terima, kita manfaatkan, kita pergunakan, tapi di awal fa'alu awalnya di awal dosa dan itulah buat.
Begitu banyak pemberian Allah ke kita, tapi abadinya di apa? Itulah lalai. Kita bagus dong. Iya benar sudah apa? Ibu-ibu, sejak pagi petang sampai pagi ini beradosa. Ada lima. Karatui. Artinya mungkin sakit atau mungkin banyak. Mungkin banyak. Mungkin banyak adonan kita sadari, adonan tidak, adonan disengaja, adonan tidak sangat. Apakah dengan dosa yang kita lakukan Allah berhenti memberikan nikmatnya kawan? Nah, kalau berbuat dosa sampai Allah kena. Kalau berbuat salah pincang kaki kan enak. Kalau berbuat dosa benjol pokoknya. Kalau iya mungkin kebayang tak? Para benjol atau buat becek-becek lah. Cie buat salah becek. Cie buat salah becek. Mungkin nak kata buat daripada nama para becek-becek. Dari sekian tahun, sekian bulan, sekian hari awak menjalani kehidupan. Jam itu dan kita pergunakan untuk beribadah, beramal, mentaati aturan Allah, kira-kira lain tak 5 jam. Sedangkan istirahat, lalu awak kurang dari 6 jam, tu badan awak lesu letih. Nah, kira-kira amal di ibadah lain 6 jam dalam 24 jam. Ibu-ibu sekalian rahimahullah. Sedangkan Allah mencurahkan nikmatnya kawan 20 jam non-stop. Zakarullah. Tapi abadnya dawak awak lalaikan juga ayam diperintahkan oleh Allah. Tunggu dulu sahabat lalai. Itu yang pertama. Kalau menurut Buya Hamka di dalam tafsir Al-Azhar, yang dimaksud dengan zakarullah itu ingat kepada Allah bagi orang yang berbuat dosa. Kalau kepada manusia awak berjanji, mungkin masuk diulang. Bisa anda awak cari alasan? Paling aku sakit, kepala sakit, kan itu? Bisa. Jalan macet, hari hujan, tidak bisa datang. Kalau kesalahan kepada manusia, tapi kalau kepada Allah, lebih bisa awak beralasan. Ya Allah, maafkanlah ampunilah. Ia tidak bisa sholat zuhur, tapi waktu dulu kalau dosa banyak. Apakah Allah tidak tahu kalau jawabannya? Bisa awak beralasan? Tidak. Adalah Bapak Ibu. Dia sebenarnya wajib berzakat. Amenya ini ada simpanan ame sampai puluh ame. Lah setahun. Ukurannya kan wajib berzakat. Iya Bu. Tapi baru sabar bulan ada jualnya yang ame. Tinggal 30 nih. Akhirnya dia tidak mengeluarkan zakat. Zakat kewajiban kepada Allah. Lain bisa Allah diakakai begitu. Untuk menghindari zakat, ada jual dalam sabar bulan. Ini kan haul setahun. Sabar bulan dijual.
dijual sebagai tidak bisa. Kalau tujuan awak itu untuk menghindari zakat, apakah Allah bisa dijual? Tidak bisa. Kan macam-macam. Supaya banyak bayar pajak, supaya bahas pajak dikurangi. Kadang ada gelo petugas pajak terpiti, ya kan betul? Tapi kalau kepada Allah tidak bisa. Tidak bisa. Nah, ya Allah, kami sebenarnya lu wajib zakat lain. Penghasilan segiko, kekayaan segiko. Ikonya dari doa. Maka betul. Anak awak miliki apa keluput dari pengetahuan Allah? Tidak apa-apa. Jadi jangan awak cukup-cukup. Indahnya awak katakan, anak itu dalam hati awak itu Allah tak tahu. Itu maksudnya zakarut. Ingat kepada Allah. Kalau itu dosa yang kita lakukan, hablum minallah. Misalnya kita lalaikan sholat, atau kita walalazina yutiqunahu, kan itu. Siapa nak sanggup lai puasa, hanya nak bisa lai puasa di 12 puasa, ini baik fidyah. Kami baik fidyah salah. Padahal dia mampu mengqadha. Kalau mampu puasa kan ada mengqadha yang baik fidyah. Kayak begitu. Dia mampu mengqadha, dia baik fidyah je. Lai bisa Allah diakal-akali pada itu? Tak bisa. Harusnya Allah mengqadha wa bayyul fidyah, lain serta Allah tak bisa diakal-akali pada itu, tak bisa. Kalau jurang mungkin bisa. Deh Tuhan, aku hutang 10, ini ada 5 baru. 5 saja lah masuk, tambah lunas 5 lah, itu bulan buku. Bisa. Awak nak mampu. Padahal awak ada pembayar sebenarnya. Tapi kalau kepada Allah, apakah Allah tak tahu sebenarnya kita membayar puasa bisa diqadha, sanggup buat puasa di 12 puasa. Tapi awak bayar fidyah. Apakah Allah tak tahu? Tahu. Tak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Itulah yang dimaksud dengan zakarullah, ingat kepada Allah. Jadi kalau kepada manusia bisa awak berkilah, 1001 alasan bisa dicari, dijalehan, bawa dia nak tibu, bajaji dia mungkin, kan? Badan sakit, anak sakit, hari hujan, jalan macet, kan? Alasan kan dicari 1001. Tapi kepada Allah kata buyangka, ampunan kawak suruhkan dari Allah tak bisa. Nak nampak ada orang dari Allah nampak. Nak tahu orang dari Allah tak tahu. Mampu berhaji ya kecil ni mana mampu. Jadi itu yang pertama. Kita lanjutkan. Lizunubihim. Setelah kita menyadari, jadi rukun pertama taubat itu adalah zakarul. Jadi intinya pengajian kita pagi ini adalah taubat. Bertaubat kepada Allah, taubatan nasuh. Meminta ampun kepada Allah dosa-dosa dosa-dosa. Jadi rukun yang pertama adalah zakarullah, ingat
sadar kita sadar kita berdosa. Ada orang tidak sadar dengan dosa, ada orang tidak sadar dengan kesalahannya. Itu namanya ada dosa awak. Kan itu? Ada ibu nana, ada dosa kami, ada kesalahan kami ya Tuhan. Dek turun banjir, ada dosa kami ya Tuhan. Dek gunung Komerati tiap hari. Ada dosa kami Tuhan, banyaknya masalah itu sudah di bulan masalah jelek. Artinya rukun pertama dulu. Kalau rukun itu memang tertib. Contoh sholat, takbiratul ihram, kan itu rukun pertama. Dan mungkin Al-Fatihah langsung dulu, tidak bisa. Rukun itu mana pertama itu dulu. Nah, beda dengan syarat. Kalau syarat, kau boleh nomor 2, kau boleh nomor 3. Tapi kalau rukun harus tertib. Boleh tak basuh tangan dulu, sudah itu basuh kaki, sudah itu biko, basuh muka, itu dulu. Tidak bisa, rukunnya dulu pertama membasuh muka. Ya, sudah itu basuh. Jadi rukun taubat pertama itu adalah zakarullah. Zakarullah itu sadar. Sadari dosa, sadari kesalahan, sadari kehilafan, sadari kelalaian. Dan itu tidak bisa awak sembunyikan dari Allah. Dan itu awak tidak akan bisa berkilah. Ya Allah, mengalih sedang kami mana orang Bojo Bali waktu sholat tibu sabantarelah bikolah. Tidak bisa awak berkata. Setelah kita sadari, setelah kita sadar kita salah, kita sadari Allah itu Maha Pengasih Penyayang, awak dan lalai, awak nak bersalin di dewan surah, fastaghfaru li dzunubihim. Lalu langkah kedua, beristighfar. Istighfar ada orang minta maaf kawan, tapi dia tak sadar dia kesalahan. Bagaimana jawab? Oh Tuhan, oh Kak, maafkan aku ini. Tapi dia nak menyampaikan kesalahan. Kalau dia tahunya salahnya tidak. Apa kira-kira? Makanya rukunnya yang pertama harus kesadaran. Baru kemudian meminta Rasulullah itu maksum. Maksum artinya Bapak Ibu dijamin oleh Allah kepada dosanya dia diampuni. Tidak ada Muhammad itu Rasulullah itu minta ampun karena Nabi Rasul Allah maksumkan. Allah pelihara dari dosa dan kesalahan. Ada yang mengatakan dalam sehari semalam itu tidak kurang dari 100 kali beristighfar meminta ampun. Ada yang mengatakan 75 kali. Kalau dibandingkan jawab sia nak menjamin dosa ada ampuni, kalau nak minta ampun dia akan Allah ampuni. Lebara awak beristighfar sehari semalam. Lebara awak minta ampun, mohon ampun kepada Allah dalam sehari semalam. Lebih 100. Kalau 10 kali saja sesudah sholat wajib subuh
Kalau 5 balik 75 baru. Kalau 20 kali itu baru 100. Itu istighfar Nabi. Nabi yang hendak pada Nabi yang dijamin masuk surga. Masuk. Sedangkan kita mana banyak dosa pada dosa Nabi? Entah bara-bara banyak dosa apa. Entah bara banyak kesalahan dan kelalaian. Berarti seharusnya mungkin 10 kali lipat kan dosa kesalahan apa? Mungkin lebih. Berarti seharusnya lebih banyak. Hamba yang lemah, selaku orang yang lalai, jangan kurang puluh dari 1 itu ada. Lebih hendaknya kan itu. Kita beristighfar, kita minta ampun, minta maaf kepada Allah. Mintakan ampun kepada Allah, kita sadari kesalahan dan dosa. Jangan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi ada dosa dalam minta ampun kepada Allah itu adalah katakanlah. Ikut apa yang termasuk kelalaian kita Bapak Ibu. Kita lupa-lupa je dosa awak. Awak lupa-lupa je kesalahan. Kalau orang mungkin kita dianggap icak-icak nak tahu. Kan itu. Nanti pura-pura dalam perahu. Pura-pura tidak tahu. Belajar itu kecilnya fitnah dibuatnya. Tidak percaya orang Jawa. Tapi ketemu Jawa kalah. Dia kalah. Dipuji-puji. Dia di belakang awak dipuji awak. Fitnah. Kira-kira kapan awak? Nyatinya tidak salah. Maksud hamba itu Tuhan supaya Tuhan ingin. Ini beralasan. Tujuan hamba itu supaya Tuhan itu berhati-hati. Tujuan hamba itu mengecek kakak pada itu bukan supaya sakit hati juga kakak, tetapi supaya kakak selamat. Ini kan berbagai macam. Kepada manusia, tetapi kepada Allah tidak bisa beralasan. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa yang mengampuni dosa itu illallah, tidak ada dosa lain daripada Allah. Kalau dalam bahasa Arab namanya kalimatnya itu nafi isbat. Nafi itu mentiadakan, isbat menetapkan. Sama dengan la ilaha illallah. La ilaha itu nafi, tiada ilah. Illallah isbat menetapkan. Artinya apa? Yang disembah itu hanyalah Allah yang berhak disembah. Jadi kalau ada kalimat nafi setelah itu ada isbat, jadi sebetulnya adalah isbat. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, yang bisa mengampuni dosa itu, yang bisa memaafkan kesalahan kita itu hanyalah Allah. Tidak ada yang lain. Kemudian disediakan sampai mandi. Ada ibu pernah cari. Itu kalau daerah berkumpul, daerah haram itu ada kuburan syekh itu. Kemudian disediakan kolam. Ada tapi mandi apa? Mandi taubat. Kalau daerah-daerah nggak ada Jawa, ada dua ada Sumba.
artinya kasih aja minta ampun. Nah, itu yang dibantah oleh ayat bahwa yaghfiru dzunuba illa, yang bisa mengampuni dosa dan kesalahan kita itu adalah bukan guru, bukan syekh. Tapi dulu tadi mungkin syekh itu tak tahu malam meninggal. Nah, contoh amal lain 80, mungkin ke 80 syekh itu mungkin tak ada. Tidak bertemu pakai, tidak kenal pakai. Tapi Allah setiap hari Allah bagi, setiap hari Allah menyiram dengan nikmat dan rahmat. Kok awak kami tak ampunkan adalah, nah itu perlu kita lihat. Baik Allah itu membatasi supaya dalam awak bertobat itu jangan diwarnai oleh kesyirikan. Hanya saja pakai ikohan lari semua makan orang. Ini pernah bilang Pak, ada di rumah makan, ada tulisan-tulisan Arab, ada kadang, ya mohon maaf, kalau rumah makan orang beriman ada gambar syekh yang kekopian. Ya. Nah, kalau pakai kopiah, saya ikut Pak, alhamdulillah jual beli banyak. Artinya apa? Kalau diwarnai dengan kesyirikan, awak sholat dulu, awak puasa dulu, kan itu. Laba campur baru, itu bahasa pikul baju. Lembaga imam, kesyirikan dengan keimanan. Nah, itu tidak akan diampuni dosa. Yang bisa mengampuni dosa awak itu, yang akan mencurahkan rezeki kita itu adalah Allah, bukan jimat-jimat. Atau kemudian bapak nak pakai cincin, ya? Nah, sejak pakai cincin kuat, banyak orang mencari kalau senyum-senyum Jadi kalau diwarnai dengan hal-hal seperti itu, bapak-bapak dan ibu, artinya tidak diterima tobat Allah. Ala ma fa'alu. Yang terakhir, berjanji tidak akan mengulangi apa yang telah dilakukan. Ya Allah, ampunilah dosa hamba ya Allah. Ampunlah lalai solat jam 3 solat zuhur. Kan barang meninggal salah dia kan. Habis besoknya jam 3 juga solat zuhur. Kan itu kan. Berjanji ya wajan kalau kau diampuni ya Allah, tapi kalau kau berulang-ulang dulu, namanya dalam dan disampaikan guru-guru. Coba sebalah dulu kan tuh. Nak kau kan sebalah dulu, nak kau makan dulu betul kan? Ya bisa. Ulang. Jangan coba sebalah. Contohlah, minta maaf anak awak kawan. Iyo misalnya ada kesalahan seanak. Iyo nak tak jenguk ibu doh. Ialah 1 tahun dan 2 tahun. Padahal nak lo jauh nama tahu lo ke Padang nak pulang rayo. Kan? Dia mau pulang makan ibu anak ibu. Lalu lo anak ibu makan ni. Rayo besok nak jadi. Dan lo nya dari pun awalnya nak jangan ada pulang repot pun ini. Lewat maafkan kesalahannya. Jadi ulang juga kan itu istilahnya.
Jadi tersiratnya kata Allah, awak minta ampun kepada Allah tu bahasa Allah, jadi ulang juga, kan itu. Baca jilat nak kamu, jadi ulang juga. Habis itu awak ulang juga. Sehingga bapak dan ibu dalam pemikiran ulama, tokoh-tokoh Islam, ada namanya Khawarij. Kalau Khawarij itu mengatakan si anak berdosa itu berulang-ulang juga, wah kafir. Kalau dalam Murji'ah, bainahu wa bainah, inna kafir ingat Islam. Itu berkembang. Ada begitu. Kalau di Ahlussunnah, Sunni, wa huwa fasikun, kurang fasik. Sudah minta ampun, bilang. Kalau kau bu, mohon maaf, namanya apa tapi kira-kira boleh tulen. Kudo suka di mandian, hanya bagolek-golek, bagolek-golek, mereka bawa bakubang. Sudah dosa diampuni, mulai dari Idul Fitri, lah ibaratkan pada anak-anak lain kan, baru lain. Tapi kiranya dihiasi lah Idul Fitri itu dengan minuman keras, hiburan-hiburan, kan itu. Akhirnya halal bihalal namanya, akhirnya lebih campur. Halal bihalal namanya, tapi lain haram kan. Berarti tidak diterima. Itu rukunnya. Rukun yang terakhir, wala yusirru ala maf'al. Tidak mengulangi lagi kesalahan atau dosa yang sama. Wa hum ya'lamun, padahal mereka mengilmui, padahal mereka mengetahui. Jadi kesimpulannya Bapak dan Ibu, rukun taubat itu pertama zakarullah, kemudian fastaghfaru, beristighfar, dan ketiga wa yaghfiru dzunuba ilallah, jangan dicampuri dengan kesyirikan, dan keempat walam yusirru ala ma falu, jangan diulang-ulang, janji lain tak mengulang. Jadi sadar, beristighfar, jangan dicampuri dengan syirik, jangan diulang. Sampai itu rukun taubat. Sayu ila maghfirah, maka segeralah menjadilah orang yang terdekat untuk mendapatkan ampunan. Kan itu ayat kemarin sampaikan. Hari acaranya 4 langkah itu larang harus kita tempuh. Ini harus lengkap, 3 nya berarti kurang syarat. Apalagi 2 harus zakarullah, wasadari, fastaghfaru, beristighfarlah, wa may yaghfiru dzunuba illallah, jangan dicampuri dengan kesyirikan, jangan dicampuri dengan hal-hal yang batil, dan sampai berjanjilah untuk tidak mengulangi kesalahan dan salah. Mudah-mudahan bermanfaat, jadi ilmu yang dapat kita amalkan dan kita bisa mendapatkan ampunan dan melakukan taubat-taubat nasuha. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum